Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu beriman kepada hari akhir. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah membuka pintu hati kita, pintu pikiran kita, sehingga apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu buka surah Al-Zalzalah. Kamu buka surah Al-Zalzalah yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang begitu dahsyat. Coba kamu bayangkan. Gimana rasanya? Ini adalah salah satu rukun iman yang kelima. Percaya atau beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan hanya hari kiamat. Ingatlah, manusia akan semakin tua, mati, dan akhirnya kembali menjadi tanah. Langit dan bumi ini akan hancur pada saatnya. Matahari akan kehabisan cahayanya, lalu padam. Bumi ini, dunia ini gelap gulita. Insyaallah. Maka berakhirlah kehidupan di dunia ini. Hari akhir sering disebut sebagai hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa, hancur lebur. Gak ada kehidupan lagi. Sekarang aja kita dikasih sama Allah guncangan yang begitu kecil. Cuma digoyangin doang 3 menit, 2 menit, sekian detik. Kalang kabut manusia. Apalagi nanti kalau hari kiamat. Insyaallah. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta ini dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya di alam akhirat. Kehidupan akhirat tiada pernah berakhir. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal. Kehidupan dunia hanya sementara. Dunia hanya tempat menguji manusia apakah manusia mau berbuat baik atau enggak. Tuh. Jika manusia selama hidup di dunia mau beribadah kepada Allah Ta'ala dan mau berbuat baik karena Allah, maka kelak di kehidupan akhirat akan bahagia. Artinya kita ini masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, jika selama di dunia kita ini berbuat jahat, maka nanti di akhirat kita gak bakalan bahagia. Makanya kita di akhir sholat, di akhir kita berdoa, selalu kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Biar mendapatkan 2 kebahagiaan, dunia maupun akhirat. Mantap gak doanya? 2, dunia maupun akhirat. Coba kalau umat Kristen maupun umat agama-agama yang lain, mereka cukup sampai kebahagiaan dunianya aja. Akhirat gak bakalan didapat. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berkeyakinan bahwasanya Allah Rabbul Alamin.
Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama adalah golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Ini adalah golongan ateis, ini adalah golongan orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan. Kemudian yang kedua ada golongan ardi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi ini yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Jadi mereka ini berkeyakinan gue bakalan hidup lagi. Ada dunia jilid 2, dunia jilid 3. Nah ini mereka tuh. Ada golongan samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini yang dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah nih, kita nih. Namun kita dunia ini hanya sementara. Tapi nanti kehidupan yang sesungguhnya ada di akhirat. 1 hari di dunia itu katanya 1000 tahun di akhirat. Sama. Nih, kemudian dasar-dasar dalil-dalil tentang hari kiamat tuh banyak. Ada di surah Al-An'am ayat 134, Al-Hajj ayat 7, At-Thaha ayat 15. Nah, innas sa'ata atiyatun akadu ukhifaha litujza kullu nafsin bima tas'a. Nanti kamu lihat ya. Dalil-dalil kehidupan akhirat ada di surah Al-Hajj ayat 5, Al-Hajj ayat 7, Toha 15, Al-An'am 134, Al-A'raf ayat 187. Nanti kamu buka Qur'annya. Lalu kehidupan akhirat tuh kayak bagaimana? Nanti kita akan melewati tahapan-tahapan kehidupan di akhirat. Ya. Yang pertama, setelah kiamat datang yang dimulai dari alam barzakh sampai hari pembalasan. Yaitu yang pertama alam barzakh, yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Nah, di alam kubur ini jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di akhirat kelak nanti akan masuk surga. Udah pernah belum ke kuburan? Nah, saya juga belum. Mudah-mudahan kita nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi sebaliknya, jika manusia udah meninggal dunia kemudian di alam barzakh Allah memberikan gambaran yang enggak enak, gambarannya disiksa dan lain sebagainya, maka berarti nanti kita hidup kekal di neraka. Kemudian ada yang namanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Bangkit semuanya dari alam kubur, yang mati bangun lagi. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad tahun lamanya. Lalu manusia digiring ke suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar itu yang mataharinya sejengkal kita itu. Nanti di situ dijelaskan oleh guru saya, ada yang kerendam dengan keringatnya sendiri, macam-macam dah. Yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar, dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, tuh di situ nanti al-yawma akmaltu lakum, al-yawma nakhtimu ala afwahihim
Dan pada suatu hari mulut kita, telinga kita, mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Ta'ala, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbohong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ditutup tuh. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara kedua tangan kita. Ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita juga akan bersaksi. Kemana aja lo gunain kaki, ngapain aja tuh tangan. Dan bukan hanya kaki dan tangan, seluruh anggota tubuh kita itu nanti akan berbicara. Mereka akan mengaku tanpa berbohong. Tuh. Yaumul hisab, ya. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian seluruh anggota tubuh kita ini mengatakan yang sesungguhnya apa yang telah diperbuat. Kemudian yaumul hisab, yaitu dihitung amal perbuatannya, ya. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Malaikat sebagai pengawas kita, semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memilikinya tuh. Makanya nanti saat di yaumul hisab, yang pertama akan dihitung amal ibadahnya adalah sholat. Siapa yang masih jarang-jarang sholat? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh kesiangan, zuhur sibuk, asar nanggung, maghrib macet, isya tiduran. Nah, ini ada juga yang sholatnya seminggu sekali, sholat Jumat doang. Bahkan ada juga yang sembayangnya setahun sekali, sholat Id. Nah, ini padahal sholat kita nanti akan menjadi perhitungan yang pertama oleh Allah Ta'ala di yaumil hisab. Kemudian yaumil mizan, ya, ditimbang segala amal ibadahnya. Kemudian sirat, jembatan siratal mustaqim, ya, sebagai jembatan siratal mustaqim bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke jurang neraka. Gambarannya seperti itu. Jembatannya bukan kayak jembatan gantung, ya, yang ada di dunia. Jembatannya Allah itu, jembatan siratal mustaqim itu digambarkan sehelai rambut itu dibelah 7, bukan dipotong 7, dibelah tipis gitu. Nah, ya, tuh. Kalau amal ibadah ada nanti di siratal mustaqim, gambarannya Allah gambarkan ada yang jalannya enak, ada yang sambil ngesot, bahkan ada yang udah sampai di ujung pintu surga jatuh. Nih. Tapi pernah saya dengar cerita dari guru saya, Nabi Muhammad itu nanti masih nungguin para umatnya di depan pintu surga. Jadi yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya, itu nanti akan ditolong oleh beliau. Makanya disebutnya syafaatil uzma, ya, pertolongan nanti saat kita melewati jembatan siratal mustaqim. Makanya selalu kita bersolawat biar Nabi Muhammad kenal dengan kita, meskipun kita nggak kenal, meskipun kita belum pernah ketemu beliau. Dengan senjatanya bersolawat, mudah-mudahan Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin. Dan yaumul jaza, hari pembalasan, ya, yaitu surga dan neraka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tolong dibaca buku kalian semua tentang hari kiamat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.